Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa minha al-uzlatu wa minha, dan setengah daripada wasiat yang 9, al-uzlatu, yaitu uzlah. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini, dzaka huwal bala. La tashaban, janganlah kamu berteman, man kana ahla batalatin, akan orang yang adalah orang itu ahli pengangguran, wa tasahulin, dan merendahkan fid dini, pada agama. Dzaka huwal bala, adapun yang demikian itu berteman dengan orang yang merendahkan agama adalah yaitu bencana yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, di awal-awal kajian kita dijelaskan oleh Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari, man roma an yasluk tariqal awliya falyahfazun hadhil wasaya amila. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah, orang yang merasakan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang tertuang dalam kitab Hidayatul Adhkiya ini. Yang pertama sudah dibedah, namanya taubat. Yang kedua sudah dibedah, namanya qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Yang ketiga udah dibedah, namanya zuhud. Yang keempat udah dibedah, namanya tawakal. Yang kelima udah dibedah, menuntut ilmu. Yang keenam udah dibedah, namanya ikhlas. Yang ketujuh namanya uzlah. Apa itu uzlah, saudara? Uzlah itu at-tafarrud anil khalqi. Uzlah itu menyendiri, menjauhkan diri dari kejahatan dengan hati dan perbuatan,
uzlah itu mengasingkan diri, tidak mau banyak bercampur dengan banyak orang yang bikin puyeng, yang diobrolin di mana tempat, kalau enggak level 3 duren 3 yang diobrolin. Katanya ada berita polisi mati, dengar-dengar ditembak oleh polisi, kejadiannya di komplek polisi, katanya ditembaknya di rumah polisi, kasusnya lagi ditangani polisi, yang ngusut juga polisi katanya. Daripada begitu-begitu, mendingan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, mengurangi pergaulan demi menyelamatkan jiwa. Mengapa kudu uzlah? Sebab saudara, kalau ngomongin manusia itu bisa menghalangi kita dekat dengan Allah. Manusia, betapa banyak teman kita waktu bujangan rajin dia ngaji, pas udah nikah hilang. Gara-gara manusia. Kalau lu pergi-pergi mobil, sama aja gua kayak kagak ada laki. Begitu kata bininya, kalau pergi kayak kagak ada laki. Gitu gua kunciin nih, ya deh malam ini enggak ngaji. Enggak. Itu penyebab enggak ngaji itu manusia, enggak ibadah manusia. Lagi enak pagi-pagi baca Ratibul Haddad, ada yang ngetok pintu, Assalamualaikum, kira-kira mau terus ayo sekalian gue lagi baca nih separuh nih, lu duduk apa ditutup tuh. Manusia itu menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Mau ibadah udah nenteng kita minggu pagi mau ngaji ke Nikmatul Ittihad, temen kita mau mana mau ngaji, lu mau kemana? Mau makan nasi uduk di Bayoran, enak banget, masuk. Lu ikut nggak? Dia ragu-ragu. Gua kagak ikut, ini gratis. Gua ikut, gua kagak ngaji. Kayaknya ngaji minggu depan aja lah, ikut aja dah. Kagak ngaji. Itu gara-gara manusia. Jadi manusia itu menghalangi kita ibadah sama Allah. Manusia yang ngalangi begitu ada aja. Manusia itu bisa merusak kita. Yang tadinya orang tuh baik, gara-gara manusia jadi tidak baik. Manusia kalau mau jujur, orang sombong tuh gara-gara manusia.
Insya Allah kalau Tarsan enggak sombong. Tarsan, tahu Tarsan enggak? Bergaul sama siapa dia? Hah? Iya sendiri aja dia. Jadi enggak sombong. Tarsan enggak. Ada orang terjangkit penyakit riak. Itu kira-kira orang riak tuh di rumah apa ketemu orang ya? Tuh manusia. Jadi manusia itu menyebabkan kita jadi rusak gara-gara manusia. Orang dengki aja. Kalau Tarsan kayaknya nggak dengki dah. Dengki nggak Tarsan? Ya, enggak, sebab enggak ada tuh begitu. Jadi yang merusak ibadah tuh manusia. Maka uzlah itu begitu penting saudara untuk kita uzlah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah bilang kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, idza ra'aitumun nas qad marujat uhuduhum wa amanatuhum wa kanu hakadha wa sabbaka sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Qala Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, famada asna'u ya sayyidi ya Rasulullah? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, ilzam baitak. Kata Nabi, ilzam baitak wamlik nafsa, ilzam baitak wamlik nafsa, katanya. Wa kufa an lisanik wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Alaika bi amril khas wa da' amral ammah. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabatnya saat itu, idza ra'aitumun nasa qad marujat uhuduhum, bila Anda melihat manusia sungguh telah lepas janji-janji mereka, janji mulu, pokoknya akan transparan, terbuka. Ada di negeri sebelah rekonstruksi enggak boleh dilihat oleh wartawan, keluar dengan janji, tinggal janji, janji. Orang pinternya ngutang, bayar enggak pinter, ngutang sopan, waktu ditagih, ya Allah, kayak kita yang ngutang. Kata Nabi, bila Anda melihat orang-orang janji begitu murah, wa amanatuhum ringan,
amanah, timbang ngomong aja. Sudah tebang pilih berbicara keadilan. Wa kanu hakala, orang-orang sudah kayak begini, yang benar dituduh salah, yang salah dianggap benar, udah repot. Yang benar dikata radikal, yang radikal dikata lagi main-main, sudah enggak rapi. Bila manusia kayak begitu, ada sahabat celetuk sama Nabi, namanya Abdullah bin Amr bin As. Kuburannya di Mesir, di masjid abahnya, namanya Masjid Amr bin As, masjid terbesar se-Afrika, sebenua Afrika. Masjid, sampingnya sinagog dan gereja. Sinagog tempat gerejanya Yahudi. Amr bin As kuburannya yang sekarang jadi ruang perpustakaan, udah nggak kelihatan kuburnya. Karena itu ketika Nabi bilang bila manusia ama janji murah, janji mulu, amanat ringan, jabatan banyak diselewengin, orang udah karut marut, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, famada asna'u ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau kami ngalamin zaman kayak begitu, sikap apa yang saya harus ambil wahai Rasulullah? Apa tindakan kami? Kata Nabi, ilzam baitak, netap di rumahmu saja, jangan banyak keluar rumah, jangan banyak bergaul. Uzlah. Wamlik nafsak, kendalikan dirimu, kendalikan lidahmu. No comment. Kita nggak tahu yang sebenarnya apa. Mau disalahin udah mati, nggak disalahin bagaimana, begitu. Bingung juga dongenginya. Wahul ma ta'rif, ambil yang baik-baik. Kayaknya nggak baik-baik ini mik. Baik. Wahul ma ta'rif, ambil yang baik-baik, yang baik-baik aja pakai, yang bagus-bagus kita ambil. Kata Nabi, wada' ma tungkir, tinggalin yang mungkar, tinggalin yang enggak benar-benar, enggak usah. Alaika bi amril khassah, tugasmu urusi keluarga. Udah selamatin diri, keluarga dan anak. Wada amrul ammah, tinggalkan urusan orang-orang awam. No comment lah kita orang, no comment. Kalau zaman sudah kayak begitu, bagus. Kalau zaman sudah kayak begitu, maka
kita penting untuk uzlah. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya manusia ada keinginan dalam dirinya pengen dekat dengan Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi, maka dia terlahir di atas fitrah, aqidah ilahiyah, dibimbing dengan bimbingan ilahi, rapih. Terlahirnya, maka Tuhan adakan di jagat raya ini agar bahagia, bukan kita agar sengsara. Tidak ada. Innama aujadaka rabbuka liyus'idak. Tuhanmu menghadirkan di jagat raya agar kau bahagia, bukan agar kau sengsara. Kalau sampai kau ngalamin sengsara, ada kendala, ada rintangan yang membuat kau tidak ketemu yang namanya titik bahagia. Tuma'ninatul qulub, ketentraman jiwa. Kalau mau direnungi rintangan-rintangan kita yang membuat kita rada kurang mau dekat dengan Allah, yang membuat kita jauh dengan Allah, ada rintangan. Setidak-tidaknya ada 4 macam rintangan yang membuat orang tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, yang pertama, manusia. Itu tadi kita sudah bedah betapa manusia membuat kita jauh dengan Allah. Lagi enak-enak zikir, bang udah malam 11 aja baca la ilaha illallahnya. Kan mata juga ada hak untuk istirahat. Ngalah kita, baik deh. Manusia, pada akhirnya kita kalah oleh manusia. Kalah di mana? Waktu teman kita ngajak mancing, seharian kita mancing, nurut sama dia. Waktu kita ngaji, kita nggak bisa ngajak dia ngaji. Apa enggak kita yang kalah? Kan mestinya paling enggak solider. Ada solider, ya kan? Kalau dia mancing ajak kita ngaji kudunya ikut. Kata dia enggak, bang enggak, ya baik deh gue ngaji ya. Itu aja udah 1-0. Dia menang. Dia ngajak mancing, kita ikut. Ngaji yang sebentar enggak. Sebenarnya kita ngajak dia, apa dia ngajak kita? Renungi. Itulah manusia. Begitu. Kalau kita bisa, yuk mancing. Bang, udah dohor, sholat dulu. Namanya menang kita. Benar kita. Sholat dulu. Kan gue udah temenin mancing. Ini kan dohor bang. Bentar 5 menit. Masalahnya ini lagi narik. Ente kagak tahu narik tuh nikmat banget. Ini nikmat. Gitu. Kata dia begitu. Benar nggak? Tuh, orang tukang mancing mau tahu. Lagi saya cari siapa ini yang tukang mancing. Kan begitu orang hukum ya. Begitu. Orang hukum kan kerjaannya begitu. Kayak begitu.
Coba kita renungi dengan teman-teman kita. Kalau bisa, ya dia naik gunung baik, kita ziarah. Sedikit saya bukan, mohon maaf, walayadzubillah, muji diri, enggak. Saya tuh begitu. Lama-lama teman-teman saya ngerti. Teman-teman minta jalan-jalan ke Jawa, ziarah dulu ya, ziarah. Biar ziarah, biar selamat. Ya, nurut. Akhirnya dia mengenal ada waliullah di daerah ini yang dia tidak tahu. Itulah begitu. Ke Jogja ya, baik. Mana Jogjanya? Parangtritis, baik. Tapi Zaraya kemana? Dekat Parangtritis. Maulana Maghribi, ulama besar. Begitu. Dari Maroko, kampungnya Dalail. Waduh, saya nggak tahu. Iya, ntar udah kita Parangtritis. Masuk dulu, udah masuk aja, masuk ketemu. Lah gua sering kemari enggak, ya nggak apa-apa, ini kan bagus. Itu di depan ada Syekh Mbah belak-belok. Nggak usah, itu mah ini aja. Itu muridnya, udah sama gurunya aja. Begitu. Jalan. Saya mau jalan-jalan. Itu begitu. Jalan-jalan. Begitulah. Ya biar kita sama-sama lah. Begitu. Makhluk. Bini, kadang anak, coba orang tua. Kita sebagai ayah, renungi kita. Bagaimana kita ngadep Nabi Muhammad nanti di akhirat. Coba pikirin. Oleh kita, malam Jumat ini. Betapa ada orang tua, anak keragunan diajak, timbang ngakurin buyutnya doang diajak, ke Dufan diajak, ke Mall Gandaria City diajak, Tamrin City aja, Senayan City, ini belum city yang lain diajak, Karangbolong, Kanyar, ke Bali diajak tuh anak, ke tempat-tempat hiburan diajak, tapi ke tempat majelis ilmu supaya dia kenal siapa nabinya, kenal siapa Tuhannya, enggak pernah diajak. Lalu dia doa pengen anaknya soleh, ngimpi tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda berharap anak Anda soleh, tapi prosedur menuju kesolehan Anda tak tempuh, ngimpi, sebab perahu tak bisa berjalan di daratan yang kering kerontang, sebab itu bukan prosedurnya. Bila kemudian anak kita bengal, hobinya aswaja, asal ketemu warung jajan, itu ulah kita, bukan ulah dia. Anak kita high class, gaya hidupnya tinggi, babanya. Dia nggak nanya baju lebaran apa dari PIM, apa dari pasar malam, enggak nanya. Dia girang juga, kasih Spiderman juga nyengir-nyengir, yang penting petasan 3. Begitu. Girang. Kenapa ini pakai baju merek kudu toy, ini apalah yang kudu beli 300.000. Itu kita yang didik. Untuk didik materi. Jangan salahin kalau kita puyeng urusan anak, salah kita. Ke kubur orang tua aja nggak diajak, Mbak ikut, jangan dulu, tanah kusir panas, macet, udah di rumah aja. Mau ikut ziarah ke neneknya nggak boleh sama bapak. Ada orang model begitu, ada nggak kira-kira? Ada. Yang mana orang?
Enggak ngaji susah juga bilanginnya. Mau bagaimana kita hidup? Kendala itu makhluk, saudara. Kendala dekat sama Allah makhluk. Kendala ada aja. Kendala ada aja. Udah siap-siap mau ngaji. Mana bang? Mau ngaji. Ini Pak Ustadz yang mimpin tahlil nggak datang. Abang aja dah. Ini lumayan pisang sesisir. Sama berkat 2. Kalau ngimamin kan 2 ya. Gua ngaji apa berkat? Berkat aja dah. Begitu saudara. Repot. Kendala. Itulah begitu. Kita protes jamaah. Pak, jangan mendadak kalau ngundang mah. Ini ngaji saya ini kalau perek kudu 2 minggu paling cepat. Jangan dadakan begini, guru yang bener aja. Nih kalau matinya bilang-bilang nih, gua bilang duluan sama guru. Waduh kalah kita. Ya beda. Tuh begitu ujungnya. Perek ngaji. Diributin masyarakat. Padahal dia juga temennya yang ganggu kita. Itulah makhluk. Rintangan kedekatan dengan Allah makhluk. 2, dunia. Ini yang bikin rintangan kita dekat sama Allah nih duit saudara. Duit ngeganggu. Orang diajak, bang ngaji yuk, ngaji. Malam apa? Malam Jumat. Dalu mau yang bener aja ngajak ngaji. Gua akan kerja jauh di Pulau Gadung. Lu kagak tahu jor macet. Begitu. Ngajak ngaji yang benar, jangan hari kerja, hari libur. Mohon maaf bang, mohon maaf. Kalau saya iya nggak apa-apa. Lain kali hari libur lah. Ketemulah Minggu. Bang, apaan? Ngaji yuk. Hari apa? Minggu pagi. Dah. Dari Senin sampai Jumat gua di kantor. Sabtu sama Minggu buat keluarga. Yang bener aja. Begitu. Kalau gua keluar lagi keluarga gua bagaimana? Ngajak ngaji sama yang benar. Gua ini sama keluarga. Tar aja kalau gua udah pensiun. Mohon maaf Pak. Iya nggak apa-apa. Kita dengar kena dampak pandemi, dirumahin dari kantornya. Bang, apaan? Ngaji yuk. Hari apa? Minggu pagi. Waduh, jadwal main sepeda. Kelompok Pondok Pinang Mania. Ada aja alasannya. Ada aja. Kemarin hari kerja, hari libur. Ajak libur keluarga. Udah pensiun, sepeda ada aja. Emang yang bikin kendala tuh tuh gitu. Kayak begitu. Kalaulah anak muda nggak mau ngaji, masih mending. Tong ngaji yuk. Nanti aja bang kalau udah tua. Cakep. Dia lagi main poli kita ajak ngaji. Nanti kalau udah tua ngaji. Itu cakep. Niatnya mulia. Niatnya. Dia kalau udah tua mau ngaji. Cakep. Yang jadi masalah
Ada kongkong, kong ngaji yuk, nanti aja kalau. Nih kalau apa singkong nih? Kalau apa? Hah? Kalau apa kagak ngaji dia? Kalau muda nggak mungkin. Nggak ada kalau. Nyari opsi susah. Kalaupun mau kemungkinan opsi cuman 2 opsi itu. Orang udah tua tuh. Opsi itu 2. Pilih ngaji atau kedua di ngajiin. Itu doang. Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak bisa. Mau ngapain gitu? Di rumah bengong-bengong ngaji, gue lagi repot bang. Diajak ngaji dikata gue repot. Itu menghina. Jawaban itu dohirnya bagus, dalamnya enggak bagus. Gue lagi repot bang, sorry. Itu kelihatannya doang bagus, dalamnya enggak bagus. Dia kata gue repot, itu mananya menuduh ama yang ngaji itu semuanya pengangguran. Menghina enggak? Semua juga repot, cuman disempetin. Dia bilang repot. Habis pulang minggu ngaji pagi sama Yesofa, masih duduk juga di gardu. Masih duduk, belum kemana-mana. Ngelihat kita, dia bingung. Dia bilang repot, masih di situ juga. Masuk rumah. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh, yang enggak. Rintangan dekat dengan Allah. Yang pertama makhluk, yang kedua urusan duit, dunia. Mau ngaji, duit yang ngeganggu kita. Padahal ngaji itu kagak bayar. Kagak bayar nggak sih? Kagak. Kira-kira di Istiqomah ini ada pendaftarannya nggak sih? Oh nggak ada, nggak bayar, nggak registrasi, kagak. Begitu. Duit. Begitu. 2 penghalang. 3 adalah setan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu membisikkan kemiskinan. Jumat mau ngisi kotak amal, gak usah gede-gede. Pengurusnya yang saya dengar kurang rapi, takut dikorupsi. Udah 2.000 aja, 2.000 mau dikeluarin. Bisikan lagi, jangan yang bagus, yang lecek. Maka yang masuk di kotak amal Jumat tuh lecek. Begitu. Ampe pengurus bener-bener dicurigai. Ampe adzan asar belum rapi ngitung duit. Banyak nih. Bukan banyak, lecek. Dibuang amal orang, kagak dibuang nyusahin. Begitu. Tanya aja sama pengurus masjid, bener nggak? Tuh ngangguk-ngangguk. Mau ngomong bener nggak enak, takut di demo doang. Begitulah setan bisikin kita untuk kita jauh dengan Allah. Tapi ini rendah, setan ini bisa banyak ditangkal sama kita. Rintangan yang keempat,
kedekatan dengan Allah adalah nafsu. Inilah senjata setan, nafsu. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, a'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Musuh besarmu nafsumu yang ada pada dirimu. Orang itu dibekali nafsu. Dari sinilah senjatanya setan ngojok-ngojokin kita. Ambil aja bang, ambil. Emang nafsu yang dorong setan. Pulang Jumatan, itu dari pintu masuk ke hidung aroma garam asem ayam. Masya Allah, nikmat banget. Bini masak Jumatan. Masak apa? Ayam. Ayam dari mana? Bocah tuh yang bawa. Coba panggil sintongnya. Tong, dari mana? Dapat nyolong bang. Haram. Haram ini. Begitu. Tuh. Ditolak. Kalau setan mah gampang. Haram. Cuma nafsu yang bisikin. Masalahnya masuk ke hidung nih luar biasa. Bau nih. Bau apa? Hah? Bau masakan ayam ini. Dia pakai diputer-puter. Mulai itu main nafsu. Ayam, iya dapat nyolong. Saya mau tanya, kalau bumbu siapa punya? Bumbunya. Bumbunya dari mana? Kalau bumbu kita punya bang. Kata dia, karena bumbu halal. Wong kita punya ayam haram. Mulai. Kalau begitu saya kuahnya aja. Apanya? Kuahnya, karena airnya dari rumah. Bumbu juga dari rumah. Ini halal bumbu sama air. Begitu. Coba tuangin. Begitu. Nafsu tuh bisa berkelit. Setan udah patah haram, nafsu enggak. Terus main. Pakai nanya bumbu siapa punya lagi. Begitu. Sampai ketemu jawabannya. Apa kata dia? Kalau begitu saya kuahnya aja. Sebab ini masih halal. Kata dia begitu. Tuang. Itu dituang. Itu dari mangkok. Sama bininya kuahnya di piring. Dituang, itu paha ayam jatuh di piring. Waktu dituang, paha ayam jatuh. Nafsu mulai itu. Bilang lagi, ini sengaja apa kagak? Begitu. Jatuhnya nih sengaja apa kagak? Kata bininya, kagak, kan abang kan minta kuahnya, cuman nggak ketahan. Jatuh ini, jatuh. Kalau begitu lu kotoh barang temuan. Kalau barang temuan halal nemu, lu kotoh. Ada tuh nafsu tuh. Ada aja akalnya tuh nafsu. Begitu. Maka Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya, wa khalifis syaitan wa khalifin nafsa wasyaitana waqsima wa in huma mahadakan nusha fattahimi fan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ada
hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Kata Imam Busiri, lawan tuh hawa nafsu tuh, lawan hawa nafsu. Begitu juga lawan setan, jangan turuti meskipun nasihatnya bagus, nasihatnya cakep. Malam-malam Ramadan cakep, maghrib tuh baru juga pertama Ramadan, kan belum puasa, maghrib baca Quran dapat 2 juz sampai isya. Subhanallah, saya udah dapat 2 juz. Habis taraweh baca lagi dapat 2 juz, masih nikmat, udah 4. Ini bisa, ini 5 hari khatam, ini saya ini hebat, ini udah hebat aja, hebat. Nambah sampai malam itu dapat 7 juz. Ini bisa, ini 3 hari khatam nih, baru malam belum puasa ini. Habis itu serak saudara, serak, suaranya serak. Besok kagak baca Quran sebab serak. Sampai malam kedua juga masih serak, malam ketiga juga masih serak, sampai malam 29 masih, sampai lebaran masih dapat 7 juz doang, Quran gak hatam. Anget-anget tayaya, cakep nasihatnya. Wa in human mahadokan nusha fatahimi, curigai, jangan percaya. Fan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu itu kayak bayi, kalau diterusin nete ampe gede, nete ampe SD, begitu. Tapi kalau disapih umur 2 bulan, udah nggak mau nete lagi. Terserah kita. Inilah kendala kita dekat dengan Allah. Bagaimana cara ngobatinnya? Uzlah. Kita jangan banyak bergaul dengan teman. Ada orang bergaul sama orang kaya mulu. Bukan ikut kaya, ikut watak orang kayanya. Ngomongnya ngenyek, tahu ngenyek nggak? Aduh, pegel banget. Ketika dibilang alhamdulillah bang, saya kebeli handphone. Handphone apaan? Cross, handphone Cina itu, Cina. Begitu. Temen gue nih iPhone, temen gue, lu punya HP? Ngenyek mulu, ngomongnya nggak ngenakin. Itulah manusia. Kita bergaul, begitu bergaul. Kalau nggak bergaul mau biar kata handphone yang dari Bandung tuh, Nokia, nggak bakal jadi ribut. Begitu. Handphone saya dari kampungnya dia dari Jawa, Oppo, biarin aja kan teman-teman. Ini handphone Jawa, iya maklum, saya tinggal di Jawa, Oppo. Begitu. Kalau dari Sumatera aja saya mau ganti nih Wong Kito Galo, begitu. Ini nggak apa-apa, biarin aja. Emang bisanya cuman telepon WA. Yang lain kagak ngerti. TikTok apaan kagak paham. Nonton bisa, makanya kagak bisa. Handphone banyak, fiturnya kayak apa itu banyak, makanya juga kagak bisa. Yang bisa main game aja, begitu. Apalagi zaman dulu pakai Nokia, main ular-ularan aja. Siapa yang ngalamin begitu tuh? Udah tua tuh. Yang kayak begitu tuh. Aduh, begitu. Yang kagak. Aduh. Nggak usah kita batasi pergaulan. Ashabul Kahfi, kenapa malam Jumat kita disuruh baca surat Kahfi? Itu cerita ada 7 pemuda. Yang apa? Yang uzlah demi menyelamatkan agamanya. Tak mau bergaul dengan raja-raja yang zalim. Tak mau, dia mengasingkan diri.
pemuda, bukan nabi, bukan. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu anak-anak muda, amanu birabbihim, memegang keimanan kuat kepada Tuhannya, dan Tuhannya tambahkan hidayah kepada dia. Kenapa lari? Sampai dikasih karomat tidur, dipikir dia dari pagi sampai dohor doang jam 2, padahal 309 tahun kagak bangun-bangun, sampai ganti pemerintahan yang adil. Itulah surat Kahfi tentang keimanan. Itu luar biasa, luar biasa. Kenapa? Uzlah. Maka kita kalau pengen bahagia, batasi pergaulan. Jangan ngukur baju di badan orang lain, jangan ngukur baju di badan tetangga, bikin pusing di pala. Ngukur baju di badan sendiri. Tetangga kita direktur, kita kondektur, emang si ujungnya sama, tur, depannya beda, gaji aja udah beda. Udah dia makan di bintang 5, yang penting ada 5-nya. Kita makan di kaki 5, yang penting sama-sama 5. Udah begitu, udah dibikin enak aja, makan aja. Orang-orang makan roti Belanda, kita makan roti sumbu, sama-sama roti, roti sumbu. Ini ada ininya, iya kayak petasan, ada sumbunya, singkong, begitu. Jadi uzlah itu penting, saudara, karena manusia kebanyakan menjauhkan kita dari Allah dan menjebak kita ke jurang-jurang kesengsaraan. Lalu bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa uzlah? Kiat-kiatnya bagaimana biar kita bisa uzlah? Kata Syekh Zainuddin, la tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. Besok aja dah, segini dulu, judul aja dulu, prolog, takut nasi uduknya jadi rangginang doang kalau kelamaan. Gini aja, wallahu a'lam bishawab, judul aja dulu dah. Ngaji malam ini kalau ditanya sama bini ngaji apa, ngaji judul. Udah gitu aja. Alhamdulillah.